Bismillahirrahmanirrahim. Ya, salafi adalah manhaj yang ingin mengikuti ulama terdahulu abad pertama, kedua, dan ketiga. Manhaj, apa arti manhaj? Sistem berpikir yang ingin mengikuti ulama pertama, kedua, dan ketiga. Kalau saya ingin ikut ulama terdahulu, itu langsung ke kitab buku atau lewat guru yang menghubungkan saya dengan mereka. Yang benar yang mana? Lewat guru. Itulah beda salafi sekarang dengan salafi bermazhab. Salafi sekarang anti mazhab, nggak berguru, gurunya tak berguru. Sedangkan salaf itu berguru. Jadi sebenarnya antum yang ikut mazhab itu sudah salafi. Namun yang tadi nggak disebut, teman-teman kita yang menyebut dirinya salafi nggak apa-apa, ya. Cuma sayangnya mereka anti mazhab, anti berguru, buat perguruan sendiri. Iya, kita tidak anti dengan mazhab. Kita tidak anti dengan ulama. Bahkan kita katakan sebuah keharusan seseorang memahami Al-Quran, memahami sunnah dengan bimbingan para ulama yang mu'tabarin dalam mazhab Syafi'iyah, Malikiyah, Hambali, dan juga dalam mazhab Hanafi. Abu Musa al-Asy'ari, sebagaimana hadis yang sering kita sampaikan, ketika beliau melihat sesuatu yang beliau juga mengingkarinya, beliau tahu itu keliru, itu salah. Beliau tidak langsung menyalahkan sampai beliau mendatangi Abu Abdullah ibnu Mas'ud, bertanya kepada Abdullah ibnu Mas'ud apa yang beliau lihat tadi. Lah kalau seandainya Abu Musa al-Asy'ari masih membutuhkan bimbingan dari ulama yang lebih alim dari beliau, tentunya kita yang bukan siapa-siapa harus lebih lagi mengembalikan pembahasan agama ini kepada para ulama. Dan walhamdulillah, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, di pesantren-pesantren kita, di ma'had-ma'had kita, di kuliahan-kuliahan kita, kita tidak terlepas dari kitab-kitab ulama madhab. Dulu di tempat saya belajar, ya, kami lebih banyak diajarkan madhab Syafi'iyah. Ya, guru kami membaca kitab, ya, Sunan As-Sughra miliknya Al-Imam Baihaqi, dan ini merupakan kitab fikihnya Syafi'iyah. Dan kami membaca kitab Syarah Sahih Muslim miliknya Al-Imam An-Nawawi, dan ini juga kitabnya Syafi'iyah. Ya, begitu juga dalam masalah akidah. Dalam masalah akidah kami banyak membaca buku-buku dari murid-muridnya Imam Ahmad dan murid-muridnya Imam Syafi'i. Di antara kitab yang dipelajari di pondok-pondok, ya, adalah kitab Syarhus Sunnah miliknya Al-Imam Al-Muzani. Dan Al-Imam Muzani ini adalah seorang ulama Syafi'iyah. Bahkan beliau murid langsung Imam Syafi'i. Yang benar bermadhab itu baik, karena dengan bermadhab kita mudah mempelajari fikih, ya. Tetapi yang dilarang adalah fanatik madhab. Fanatik madhab. Oleh karena sebagian ulama mereka tidak fanatik madhab tertentu. Imam Malik, ya, punya murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak bermadhab Imam Malik. Dia belajar Imam Malik tapi dia punya madhab sendiri. Kenapa? Ada perkara-perkara yang diajari oleh Imam Malik dia tidak setuju. Paham? Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad. Apakah Imam Ahmad bermadhab Imam Syafi'i? Jawabannya tidak. Ada perkara-perkara yang disampaikan Imam Syafi'i tidak disetujui oleh Imam Ahmad, maka dia pun punya madhab sendiri, ya. Yang penting yang diwajibkan oleh Allah adalah kita beramal dengan dalil Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para ulama, ya. Bahkan sebagian ulama tidak fanatik. Contoh Al-Muzani rahimahullahu taala. Al-Muzani itu murid topnya Imam Syafi'i, dan dia yang punya kitab Mukhtasar Al-Muzani. Semua buku-buku fikih Syafi'i kembali kepada kitab Mukhtasar Al-Muzani. Jadi dia, Imam Syafi'i waktu meninggal dunia digantikan oleh muridnya, kemudian salah seorang muridnya tersebut meninggal digantikan oleh Al-Muzani. Dan Al-Muzani mengumpulkan perkataan Imam Syafi'i yang terdapat dalam kitab Al-Um dengan juga yang dia dengar langsung dari Imam Syafi'i, dia ringkas dalam kitabnya Mukhtasar Al-Muzani. Ternyata Al-Imam Al-Muzani tidak fanatik buta kepada Imam Syafi'i. Ada beberapa pendapat-pendapat dia yang menyelisih Imam Syafi'i. Secara madhab dia madhab Syafi'i, tapi dia tidak fanatik, ya. Maka kita tidak boleh mencela madhab, dan kita juga tidak berani mewajibkan untuk apa? Bermadhab, ya. Karena mewajibkan sesuatu harus dengan dalil. Bagaimana Anda mau mewajibkan seorang dengan sesuatu yang tidak ada dalilnya, ya. Padahal imam madhab banyak. Ada Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, ada Imam Ishaq, ada Imam Sufyan Ats-Tsauri.
ada Imam Abu Thawr, ada Imam Ibnu Hazm, ada Imam Bukhari. Ini mazhabnya sendiri lagi Imam Bukhari. Ya. Maka bagaimana kita mau? Belum lagi kalau sebelum mereka, Abu Bakar, Utsman, masing-masing punya metode sendiri. Ya. Kemudian namanya fikih banyak perbedaan, banyak khilaf. Yang tidak boleh beda adalah masalah akidah. Oleh karenanya 4 imam mazhab seluruh akidahnya sama. Imam Bukhari akidahnya sama dengan Al-Imam Al-Muzani, sama dengan imam-imam yang lain. Adapun mazhab fikih banyak perbedaan, ya. Tapi kalau orang belajar dengan mazhab, tentunya lebih baik dia mempelajari mazhab Syafi'i secara total, kemudian setelah itu baru kemudian dia belajar mazhab yang lain. Tapi sekarang tidak mudah. Ya, tidak mudah seorang belajar satu mazhab secara full, ya, dengan kesibukan yang ada. Ya, orang ingin yang praktis, mana pendapat yang paling kuat, maka dia ngaji, dan masing-masing ustaz menyampaikan yang menurut dia lebih baik. Dan banyak pendapat-pendapat kita tidak keluar dari mazhab. Kita sampaikan pendapat ini yang benar, ini mazhab ini. Pendapat yang benar, ini mazhab ini.